Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Bayangan Merah di Hutan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Kampung Gelap adalah sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Kehidupan di sana tampak tenang. Tapi ada sebuah mitos yang menghantui penduduknya. Sebuah kutukan kuntilanak merah yang dikatakan muncul ketika bulan purnama bersinar terang. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu percaya pada cerita itu. Hingga sesuatu yang aneh mulai terjadi pada sebuah keluarga di desa itu. Rina, seorang wanita muda berusia 25 tahun, baru saja kembali ke kampung gelap setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Ia pulang untuk merawat ibunya, Bu Lastri, yang sakit-sakitan. Kehidupan di desa terasa asing bagi Rina, terutama karena ia terbiasa dengan hiruk-pikuk kota. Namun, ia menikmati ketenangan yang ditawarkan desa itu. Meskipun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman setiap malam. Di rumah tua milik keluarganya, Rina sering mendengar suara langkah kaki di halaman belakang saat malam tiba. Ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun. Mungkin hanya binatang, pikirannya. Suatu malam, saat Rina sedang membaca buku di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Jendela itu menghadap ke hutan kecil di belakang rumahnya. Rina mengintip, tapi hanya melihat bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Namun, saat ia hendak kembali duduk, ia melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki basah di lantai kayu rumahnya. Padahal, pintu dan jendela semuanya terkunci. Ketika Rina bertanya kepada ibunya tentang hal ini, Bu Lastri hanya berkata, "Jangan terlalu sering melihat keluar malam-malam, nak. Itu bisa menarik perhatian yang tidak seharusnya." Keesokan harinya, Rina berbincang dengan Pak Wira, ketua desa yang merupakan teman lama keluarganya. Ia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Pak Wira tampak gelisah dan akhirnya menceritakan sebuah kisah lama tentang seorang wanita bernama Ratih yang dulunya tinggal di desa itu. Ratih adalah seorang bidan yang pandai, tetapi ia sering dicurigai memiliki ilmu hitam karena beberapa bayi yang ia tangani meninggal secara misterius. Penduduk desa yang ketakutan dan marah memutuskan untuk mengusirnya dari desa. Tetapi Ratih menolak pergi. Suatu malam, rumah Ratih dibakar oleh sekelompok orang dan ia tewas dengan tubuh terbakar. Setelah kejadian itu, beberapa penduduk desa melaporkan melihat sosok wanita berbaju merah di hutan dekat desa. Malam berikutnya, suasana di rumah semakin mencekam. Lampu minyak di ruangan tamu sering padam sendiri. Dan Rina mulai mencium bau anyir seperti darah setiap kali malam tiba. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi mimpi buruk yang terus menghantuinya membuatnya semakin tidak tenang. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berambut panjang dengan baju merah yang robek dan tubuhnya dipenuhi luka bakar. Wanita itu berdiri di depan pohon besar di tengah hutan sambil menangis. Ketika Rina mencoba mendekatinya, wanita itu berbalik dengan wajah penuh amarah dan melayang ke arahnya sambil tertawa keras. Rina terbangun dengan keringat dingin dari tidurnya. Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang legenda kuntilanak merah. Ia bertanya kepada beberapa penduduk desa, tetapi kebanyakan mereka enggan membicarakannya. Mereka hanya mengatakan satu hal,
jangan pernah masuk ke hutan larangan. Namun, rasa penasaran Rina semakin besar, terutama karena mimpinya yang terus-menerus memperlihatkan pohon besar yang sama. Ia memutuskan untuk masuk ke hutan itu sendirian pada siang hari. Di tengah hutan, ia menemukan pohon yang terlihat seperti pohon di dalam mimpinya. Di bawah pohon itu terdapat gundukan tanah kecil dengan bekas kain merah yang tampak terbakar sebagian. Saat Rina menyentuh kain itu, ia mendengar suara tangisan pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Sejak kunjungan ke hutan itu, hal-hal aneh semakin sering terjadi di rumahnya. Setiap malam, suara langkah kaki di halaman menjadi lebih keras, dan bau anyir semakin menusuk. Bu Lastri menjadi lebih sering sakit, dan wajahnya tampak semakin pucat. Rina juga mulai merasa bahwa ia diawasi, bahkan saat berada di dalam rumah. Suatu malam, ketika Rina sedang duduk di kamar ibunya, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, ia melihat bayangan wanita berbaju merah berdiri memandang ke arahnya. Namun, ketika Rina berkedip, bayangan itu hilang. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Rina yang sudah sangat ketakutan memutuskan untuk menyalakan semua lampu minyak di rumahnya. Namun, satu persatu lampu itu padam dengan sendirinya. Ia mendengar suara tangisan dari kamar ibunya. Ketika ia masuk, ibunya tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ia melihat sosok wanita berbaju merah duduk membelakanginya di atas tempat tidur. Dengan suara gemetar, Rina berkata, Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang hangus terbakar. Ia tersenyum, tetapi air matanya mengalir deras. "Aku hanya ingin keadilan," katanya dengan suara yang berat. Sebelum Rina bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang, meninggalkan bau darah dan angin dingin yang menusuk. Keesokan harinya, Rina menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng rumahnya. Di dalamnya terdapat foto seorang wanita muda yang tampak seperti kuntilanak merah yang ia lihat. Dengan tulisan belakang foto, "Ratih, Bidan Desa 1947. Sejak malam itu, kehadiran kuntilanak merah perlahan menghilang. Namun, Rina merasa bahwa sosok itu belum benar-benar pergi. Ia percaya bahwa legenda kuntilanak merah akan terus menghantui desa hingga keadilan Ratih terungkap. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.